Insya Allah video ini merupakan serial untuk mengajarkan bahasa Arab untuk pemula, bahkan mulai dari nol. Alfabet bahasa Arab atau huruf-huruf bahasa Arab itu biasanya disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Ada baiknya kita akan memperkenalkan karakteristik atau ciri khasnya dari abjad bahasa Arab. Pertama, dalam bahasa Arab, baik itu menulis ataupun membacanya, dimulai dari kanan ke kiri. Kalau dalam bahasa kita itu kan dari kiri ke kanan, dalam bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Dua, penulisan kata dalam bahasa Arab itu tersambung. Artinya huruf satu dengan yang lainnya itu tersambung. Tidak dipisah-pisahkan. Kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam huruf Latin itu kan ada yang tersambung, ada yang terpisah. Bisa tersambung, bisa terpisah. Tapi dalam bahasa Arab itu harus tersambung. Tiga, beberapa huruf memiliki bentuk yang berbeda ketika tunggal, di awal, di tengah, dan di akhir. Tadi kan disambungkan hurufnya itu. Nah, beberapa huruf itu ada bentuknya itu ya, ada yang berbeda. Berbeda ketika tunggal, artinya tidak disambungkan dengan huruf yang lainnya, atau ketika di awal, atau di tengah, atau di akhir itu mempunyai bentuk yang berbeda, bahkan bedanya ada yang signifikan. Yang keempat, beberapa huruf ada yang mirip, baik penulisan ataupun pelafalannya. Yang mirip dalam penulisan biasanya ditandai dengan titik. Ada yang tanpa titik, ada yang dengan titik, ada yang dengan titiknya satu, ada yang dengan titiknya dua, ada yang titiknya di bawah, ada yang titiknya di atas untuk membedakan huruf. Tapi lakukannya itu sama. Kemudian pelafalannya juga ada yang beberapa itu deket-deket mirip-mirip. Itu kalau di bahasa kita kan agak jarang ya yang bunyinya sama itu. Mungkin kayak P dengan F dengan V itu kan agak mirip. Tapi di bahasa Arab itu banyak yang miripnya. Yang kelima, semua huruf Arab merupakan konsonan. Bunyi vokal disebut dengan harokat. Jadi, huruf-huruf yang akan kita kenalkan pada hari ini itu semuanya itu konsonan, tidak ada vokalnya. Nah, untuk supaya kita dibaca ada vokalnya itu, ada yang dinamakan dengan harokat. Posisinya itu di atas huruf dan juga di bawah huruf. Ya, bunyinya itu hanya a, i, u saja vokalnya. Nah, untuk itu, marilah kita akan memperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah satu persatu. Selain itu, selain nama juga akan dijelaskan juga diterangkan tentang persamaannya atau transliterasinya dalam bahasa Indonesia. Pertama, ada yang namanya alif. Alif bentuknya lurus. Itu persamaannya dalam bahasa Indonesia itu seperti A. Seperti A ya. Kemudian yang kedua ada ba. Yang ini namanya ba. Persamaannya B. Jadi kalau persamaan itu teman-teman diambil dari inisialnya huruf-huruf atau alfabet bahasa Arab ini. Yang ketiga ada seperti perahu, titik 2 di atas, namanya ta. Namanya ta atau sama dengan T. Ta atau T dalam bahasa Indonesia. 4, seperti ta, tapi titiknya ada 3. Cara melafalkannya sa. Ya, lidahnya sedikit maju, agak keluar, jadi sa. Ditulisnya biasanya ditransliterasi kita dengan TS ya. Sa, cara bacanya sa ya, bukan TS sih, tapi sa. S. Sa. 5, jim. Jim sama dengan J. J di bahasa Indonesia.
6. Ha. Sama seperti jim bentuknya tapi tidak ada titik. Namanya ha. Ini bukan seperti ha dalam bahasa Indonesia ya. Karena ha ini lebih lembut gitu ya, lebih tipis. Seperti tidak boleh ha, tapi ha lebih ke atas suaranya. Di tenggorokan agak ke atas. Kemudian seperti ha tapi titiknya di atas. Ini namanya khe. Khe. Ada getaran di tenggorokannya. Khe. Khe. Biasanya ditranslasikan dengan kh. Ya, tapi kita tidak bacanya kh ya, tapi gitu ya. Khe. Khe. Kemudian dal. Dal. Atau D. Persamaannya D. 9. Zal. 9. Zal. Atau DZ. 10. Ro. Ro. Persamaannya R. 11. Zai. Zai. Atau Z. 12. Sin. Sin. Atau S. Ini S yang biasa ya. 13. Shin. Shin. Atau SY ditulisnya dalam bahasa Indonesia. Ini seperti SH dalam bahasa Inggris ya. Show. Show gitu ya contohnya. Kemudian nomor 14. Sod. Sod. Atau SH. Membedakan dengan sin adalah kalau sod itu lebih menggema di mulutnya. Kalau sin ini kan tipis sin. Sin. Kalau ini sod. Sod. 15. Dod. Dod. Atau DH. Ini kalau dal itu tadi kan ujung lidah ya dengan gusi atas. Nah, kalau dod ini pinggir lidah dengan gigi geraham. Dod. Dod. Ya, ini salah satu huruf yang paling sulit dalam bahasa Arab. Nomor 16 ada to. To. Persamaannya TH. Nah, perbedaannya dengan ta, kalau ta itu tipis dan juga pecah. Ta. Ta. Kalau to itu lebih menggema. To. To. Ya. 17. Zo. Zo. Dikeluarkan lidahnya atau ujung lidah menyentuh gigi seri atas dan digemakkan di dalam mulut. Zo. Zo. Transliterasi ZH. 18 ada ain. Ain atau A. Transliterasinya A. Nomor 19 yang ini seperti ain tapi ada titik di atasnya. Namanya ghain. Ghain atau ditransliterasikan dengan GH. Bukan seperti G dalam bahasa Indonesia. Karena kalau G itu tidak ada anginnya. Kalau ghain itu renyah, pecah. Ghain. Ghain, bukan goin, tapi ghain. Nomor selanjutnya, nomor 20, ada huruf fa. Fa, atau seperti F. Ingat ya, bukan pa, tapi fa. Nomor 21 ada qaf. Qaf, atau qi. Qaf, pangkal lidahnya disentuhkan ke langit-langit. Lebih dalam suaranya. Nomor selanjutnya ada kaf. Kaf. Perbedaan dengan kof, kalau kaf itu pecah. Kaf ya. Kaf. Kalau kof itu menggema. Ko. Ka. Ko. Ka ya. Kof.
kaf. Nomor selanjutnya nomor 23 ada lam. Lam atau sama dengan L. Nomor 24 ada mim. Mim persamaannya M. Nomor 25 nun. Nun sama dengan N. Nomor 26 waw. Waw sama dengan W. Ini persis sama ya, kalau yang enggak mirip-mirip persis sama dengan bahasa Indonesianya. Nomor 27 ada H. H atau H. Yang ini H biasa ya. H. Kalau yang tadi kan ada H, kalau ini H. H. 28 Hamzah. Hamzah. Atau ditranslate sama dengannya adalah A. Nomor 29 ya. Ya sama dengan Y dalam bahasa Indonesia. Selain bentuk-bentuk yang tadi, ada juga bentuk cabangnya atau yang bentuknya yang berbeda dengan yang aslinya. Pertama ada seperti alif, tetapi ada hamzah di atasnya, bentuk hamzah kecil di atasnya itu namanya masih hamzah. Ada waw di atasnya hamzah disebut hamzah juga. Ada seperti ya tanpa titik, ada hamzah di atasnya disebut hamzah juga. Ada juga bentuknya bulat, ada titik 2 itu namanya ta. Lebih lengkapnya lagi ta marbutoh. Sama seperti ta ya atau t. Kemudian ada seperti ya tetapi tidak ada titiknya, itu namanya alif, sama dengan alif atau a dalam bahasa Indonesia. Oke, pastinya masih belum hafal ya kalau sekilas. Untuk itu silakan diulang-ulang, dihafalkan supaya bisa hafal nama-nama huruf hijaiyah atau nama huruf dalam bahasa Arab. Baik, selanjutnya untuk lebih mempermudah kita dalam belajar menghafal huruf-huruf hijaiyah, marilah kita belajar menghafalnya sambil bernyanyi. Alif, bata,
Oke, baik. Untuk yang terakhir, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang tema perkenalan dalam bahasa Arab. Insya Allah ini akan diulas pada tema pembelajaran kita yang pertama. Mari kita saksikan bersama-sama. Percakapan Bahasa Arab 1, tema perkenalan atau at-ta'aruf. Yuk kita simak bersama-sama. Kali ini ada dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang perkenalan. Yang pertama bernama Khalid dan yang kedua adalah Khalil. Yuk kita simak percakapannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Namaku Khalid. Siapa namamu? Ismi Khalil. Namaku Khalil. Kaifa haluk? Apa kabar? Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Baik, alhamdulillah. Kalau kamu bagaimana? Bi khair. Walhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, itulah tadi percakapan antara dua orang, yakni Khalid dengan Khalil, tema perkenalan. Yuk kita simak percakapan berikutnya. Percakapan berikutnya yakni tema perkenalan, akan tetapi untuk perempuan. Yuk kita simak bersama-sama. Di percakapan kali ini ada dua orang perempuan yang sedang bercakap-cakap. Pertama bernama Khawlah dan yang kedua adalah Khadijah. Yuk kita simak percakapan mereka berdua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Namaku Khawlah. Siapa namamu? Ismi Khadijah. Namaku Khadijah. Kaifa haluki? Bagaimana keadaanmu? Atau apa kabar? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Baik, alhamdulillah. Kalau kamu bagaimana? Bi khair walhamdulillah. Segala puji bagi Allah, saya baik-baik saja. Nah, itulah tadi percakapan antara dua orang perempuan, yakni Khawlah serta Khadijah.